Ya, selamat pagi Mr. Han. Saya Reinhard dari kelas 11 IPS akan presentasi mengenai dampak sosial terjadinya konflik. Seperti kita tahu ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita sering terjadi konflik. Dan konflik itu terjadi sudah biasa dalam kehidupan kita. Dan konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat sama sekali dihindari. Karena konflik itu pasti akan ada setiap dimanapun kita di rumah, kita di sekolah, kita di lingkungan kita pasti ada konflik. Konflik kalau di sekolah konflik dengan guru, di rumah konflik dengan keluarga, di masyarakat konflik dengan orang-orang sekitar. Dengan demikian konflik itu menimbulkan banyak sekali akibat. Terlebih dengan adanya berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kita tinggal di Indonesia yang memiliki sangat banyak sekali suku dan bangsa. Dan kita memiliki banyak sekali pulau, otomatis kita itu seseorang dengan seseorang itu pasti tidak bisa dipungkiri kalau kita itu berbeda agama, berbeda sisi, berbeda budaya, apapun itu, berbeda bahasa, berbeda sudut pandang, itu bisa menyebabkan sebuah konflik atau perseteruan. Konflik itu merupakan pertentangan atau perseteruan antara dua sisi atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, bisa pandangan. Dan konflik juga merupakan sebuah bukti eksistensi dari masyarakat sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, konflik ini menimbulkan banyak sekali akibat-akibat. Bisa positif, bisa negatif. Jika melihat dari sisi positifnya, itu akan berdampak baik dalam kehidupan kita bermasyarakat satu dengan yang lainnya, karena bisa meningkatkan rasa solidaritas kita dan kita bisa mempererat hubungan satu sama yang lain. Tapi konflik ini, dengan terjadinya konflik ini membawa 80%, 70% itu lebih ke arah dampak yang negatif. Karena orang itu kan perbedaan pendapat. Seperti yang kita tahu, ini banyak orang yang emosian, jadi dampak negatif itu akan lebih sering muncul di dalam masyarakat. Dampak negatif itu akan lebih mendominasi dari adanya suatu konflik di masyarakat. Secara umum ada beberapa akibat yang bisa ditimbulkan dari konflik, bisa positif dan negatif. Yang pertama, saya akan berbicara terlebih dahulu mengenai dampak positif. Apa sih dampak positifnya? Yang pertama, dampak positifnya adalah dengan adanya konflik ini dapat menjadi jembatan agar suatu masyarakat bisa menyesuaikan kembali terhadap nilai, norma, hubungan sosial, sehingga bisa menyesuaikan terhadap kemajuan teknologi dan zaman. Yang kedua, meningkatkan solidaritas antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, sebuah konflik juga dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap sesuatu individu maupun kelompok. Hal ini terjadi karena pihak yang sedang memiliki konflik cenderung mengandalkan diri sendiri dalam memenangkan konflik tersebut. Yang keempat, konflik sosial dapat menciptakan sebuah harmoni dan keteraturan dalam masyarakat dengan cara memunculkan kembali norma-norma yang lama maupun memunculkan sebuah norma-norma baru yang muncul akibat konflik yang telah ada itu. Yang kelima adalah dengan adanya konflik bisa menjadi dampak positif untuk menyeimbangkan kekuatan di dalam masyarakat. Yang keenam adalah konflik sosial dapat memunculkan kompromi baru antara pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi ketika pihak yang terlibat konflik tersebut sama kuat dengan kompromi baru tersebut, dan setiap pihak dapat mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi dengan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Nah, dengan demikian saya sudah memberikan 6 dampak positif dari konflik. Apa sih dampak positif yang bisa kita dapat secara garis besar dari konflik? Kok bisa sih konflik itu memunculkan dampak positif? Nah, dampak-dampaknya tadi sudah saya beritahu ya. Sekarang saya akan memberitahu dampak negatif dari konflik tersebut. Biasanya dampak negatif ini lebih banyak, tapi kali ini saya akan mempersingkatnya saja karena saya akan menyimpulkan jadi satu. Yang pertama, dampak negatif dari terjadinya konflik adalah korban jiwa dan kerugian harta benda. Nah, akibat yang ditimbulkan dari konflik di masyarakat yang pertama itu adalah adanya korban jiwa dan kerugian harta benda. Akumulasi korban jiwa dan kerugian kehilangan harta benda disebabkan karena konflik serta perseteruan yang besar seperti tawuran, pengeroyokan, kerusuhan, dan lain-lain. Itu kan bisa mengancam nyawa kita.
Yang ke yang kedua adalah hancurnya nilai-nilai sosial dan norma sosial. Akibat yang ditimbulkan dari konflik di masyarakat yang kedua adalah nilai-nilai dan norma sosial yang meliputi kesopanan, kasih sayang, kesusilaan, gotong royong, dan sebagainya itu akan hancur apabila nilai dan norma sudah tidak lagi diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Yang keempat adalah timbul perpecahan di masyarakat. Konflik itu tidak bisa dipungkiri dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat yang disebabkan karena adanya kesenjangan atau perbedaan di masyarakat seperti kesenjangan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun kepentingan sehingga dapat ditimbulkan perpecahan dan perselisihan. Seperti yang kita tahu, dampak dari konflik yang satu ini itu bisa membuat pecah, misalnya ada salah omongan antara si A dan si B, salah pendapat atau kayak gimana, mereka bisa pecah, itu masuk di situ. Perubahan kepribadian, dampak yang terakhir ini dan paling akan dirasakan oleh individu yang berkonflik, karena dengan adanya perubahan kepribadian, dalam hal ini seorang individu yang terlibat konflik akan mempengaruhi psikologisnya ya, dan sifatnya di mana ia akan cenderung lebih agresif, mudah marah dan beringas biasanya. Ya, itu merupakan beberapa akibat-akibat dari konflik, beberapa akibat dari terjadinya konflik dalam sisi positif dan negatif. Sekian dari saya, Reinhard, terima kasih.